Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 dengan materi kita yaitu Mari Ikhlas Beramal. Ikhlas maknanya bersih. Bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati. Karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya kalau dikatakan ikhlas bersedekah, ikhlas memberi, artinya di sini memberi dengan hati yang bersih, memberi dengan hati yang tulus. Contoh lain, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas. Maksudnya di sini, Pak Ahmad membantu dengan hati bersih, hati yang tulus tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan dari orang lain. Kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah. Misalnya, Pak Ahmad sedang membantu orang lain dengan ikhlas karena Allah. Maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di hatinya hanya ada satu semboyan, yaitu membantu adalah perintah Allah. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang, berarti Pak Ahmad belum ikhlas. Dan ikhlas ini ada di dalam hati. Dan perbuatan ikhlas ini tujuannya yaitu mengharap pahala dari Allah semata. Nah, selanjutnya bagaimana bila pekerjaan dan memperoleh gaji, ya, pekerjaan itu digaji? Tidak selamanya perbuatan atau bekerja yang mendapatkan imbalan atau bayaran itu dikatakan tidak ikhlas. Yang mendapatkan imbalan pun bisa dikatakan ikhlas. Contohnya, ketika seorang diminta membantu ya pekerjaan dengan imbalan mendapatkan upah 100.000 rupiah, berarti orang tersebut juga ikhlas karena membantu orang lain, dan itu sudah disepakati antar kedua belah pihak. Ya, di situ juga tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapatkan pujian. Jadi semuanya, kedua-duanya ini ikhlas. Ikhlas merupakan buah dan intisari atau pokok dari rasa keimanan kita. Seseorang yang dianggap beragama dengan baik dan benar, ya, amalan ibadahnya itu dilaksanakan dengan ikhlas. Beramal yaitu melakukan perbuatan yang baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas, dengan sukarela, menurut ajaran Islam akan mendapatkan pahala. Seperti yang terdapat di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maksud memurnikan ketaatan kepadanya ini, kita diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, ya, mengharap pahala dari Allah, ikhlas, ya, dalam menjalankan agama yang lurus. Agama yang lurus di sini agamanya para nabi, ya, agama Islam. Dan supaya mereka mendirikan sholat, kita diperintahkan untuk sholat. Sholat minimalnya
sholat wajib 5 kali itu ya. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Serta menunaikan zakat. Ya, minimalnya zakat fitrah, ya, zakat fitrah. Dan juga ada zakat-zakat yang lain seperti zakat mal ya. Itu. Semuanya kalau bisa dikeluarkan, ya, ditunaikan. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Berarti agama Islam itu mengajarkan semuanya. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah semata ya dengan ikhlas. Kita diperintahkan mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ya, ini perintah agama Islam. Maka sebisa mungkin kita berusaha untuk menjalankan perintah tersebut. Saya tegaskan lagi bahwa menyembah Allah harus ikhlas ya. Tidak ada tendensi yang lain. Berarti kita melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah. Ikhlas mendapatkan pahala dari Allah, bukan mendapatkan pujian orang lain ya. Apabila sholat kita dilakukan supaya mendapatkan pujian dari orang tua atau guru, maka sholatnya tidak termasuk beramal ibadah yang ikhlas. Jadi taat kepada Allah pun harus dengan ikhlas pula. Ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketika beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharap pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita, meskipun ada orang yang memuji perbuatan kita. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah. Dan tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan kita. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalan kepada orang lain. Ketika kita beramal ya, sebisa mungkin amalan itu tidak diriakkan atau tidak dipamerkan ke orang lain. Karena apa? Ketika kita tampilkan ke publik ya, kita pamerkan ke orang lain, maka amalan tersebut tidak ikhlas lagi. Ya, karena apa? Tujuannya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, berarti tidak berpahala. Akan sia-sia. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Cukup sekian materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.